Ya, Hotman Paris di mana-mana hartanya ya. Kalau di sosial media tuh dia Tapi melihat kalau nggak salah dibilang harta dia tuh mencapai 4,3 triliun loh. Percaya nggak? pengalaman atau fenomena dibegal sama 2 orang. 2 orang begal. 3 orang ya? 4. 4 ya? Yang tewas 2. 4 orang, 2-nya tewas, 2-nya itu ketakutan. Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentu saja di Reaction cpnn.com. Ada cerita Di balik berita. Ya. Seperti biasa saya Tika Biantara dan gue Sergio Agasta. Kita kali ini akan membacakan berita populer berita populer 5 berita terpopuler di tanah air di yang weekend dirangkum ini. oleh cpnn.com. Ya. Langsung saja diantaranya ada apa saja? Ada ini karya anak bangsa tapi diklaim oleh Bukan diklaim, apa tuh dipakai dan dibanggakan oleh negara luar, lain. ya. Iya, terus juga ada kasus pembunuhan pegawai Dishub yang cukup viral di Makassar. Cinta segitiga. Ayo siapa yang biasanya cinta segitiga? Oke, selengkapnya hanya di Reaction cpnn.com. Oke, kita awali dengan berita yang sangat memilukan ya. Padahal ini prestasi anak bangsa. Disayangkan lebih tepatnya. Seperti kita tadi di highlight ya, seperti apa nih? Headline seperti ini. Dibuang Indonesia, teknologi pendeteksi COVID-19 ini kini dipakai oleh Amerika. Apa itu? Jadi kamu tahu nggak dulu belum lama ini waktu Delta itu, kalau mau naik kereta kan harus pakai ini ya, apa harus tes antigen? Genosida. Genosi, apa? Apa tuh namanya genose ya untuk tes COVID-19 kan. Selain dicolok-colok ada juga yang buatan anak UGM itu namanya genose bukan genosida. Yang cukup pakai nafas ditiup gitu loh. Nah, ternyata teknologi itu tidak dipakai di Indonesia. Iya, karena dianggap kurang akurat dan hingga akhirnya menghilang begitu saja. Iya, tapi memilukan dan menyayangkan adalah Amerika memakai teknologi tersebut. Iya, gitu ya. buat tes COVID-19 sekarang ini ya. Harian lagi untuk setiap kantoran, kepolisian dan apa namanya, aktivitas sehari-hari di sekolah gitu, di sekolah. Oh iya, kalian sebelum masuk gedung gitu ya. Jadi tes COVID-19-nya pakai genose itu. Padahal ini buatan karya anak bangsa. Dan itu yang memakai itu Badan Pengawas Obat dan Makanan dari pihak Amerika. Dan sudah FDA, dan sudah diresmikan oleh BPOM Amerika resmi, ya. Gitu. FDA itu ya namanya BPOM itu ya. Itu ya gimana ya, sangat disayangkan kata Mbak Tika seperti itulah. Kalau menurut aku netizen ya, ini saya mewakili netizen. Kalau menurut aku sih apa ya, mungkin Indonesia sama Amerika punya pertimbangan masing-masing ya. Dan juga mungkin pola penelitiannya juga berbeda sehingga hasilnya juga mungkin berbeda. Mungkin itulah pertimbangan Badan Kesehatan Dunia dan Badan Kesehatan Amerika dan Indonesia memiliki pendapat yang berbeda, entah mau menggunakan genose atau tidak untuk tes COVID-19. Ya, dan dari segi kultur juga berbeda ya, budaya di sana dan budaya di sini. Mungkin di sana lebih kayak praktis aja lah, mau praktis. Mungkin, dan karena hasilnya itu lebih cepat. Genose itu 10 detik ya. 10 detik apa 1 menit sih, pokoknya itu udah harus sudah keluar hasilnya negatif atau positif COVID-19-nya. Tapi saya acungkan jempol untuk anak bangsa yang membuat genose itu ya. Oke, lanjut. Case close. Lanjut di berita terpopuler keempat di cpnn.com minggu ini. Masih tentang soal penipuan gitulah. Kan belakangan ramai penipuan DNA Pro, Binomo, trading, Potex kayak gitu-gitu kan. Nah, yang ini adalah kasusnya Indra Kents. Nah, polisi ungkap peran Vanessa Kong dan ayahnya di kasus penipuan Binomo. Oh, ternyata jadi kasusnya Indra Kents ini menyeret kekasihnya Vanessa Kong dan juga Vanessa Kong tuh pacarnya dulu. Ya, sekarang kayaknya masih pacaran deh. Oh, masih ya? Kok ada dulunya sih? Dan si ayahnya Vanessa Kong, kemudian ada adiknya Indra Kents juga terlibat. Jadi di sini Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengungkap peran tersangka Vanessa Kong dan ayahnya Rudianto Pai dalam kasus penipuan berkedok trading binary option melalui aplikasi Binomo. Jadi Wisnu mengatakan tersangka Vanessa Kong menerima aliran dana dari tersangka Indra Kents sekitar 5 miliar rupiah. Surprise. Ada duit itu ya. Udah gitu dibeliin tanah senilai berapa sih?
Pokoknya ada tanah di daerah Serpong senilai 7,8 miliar rupiah atas nama Vanessa Kong. Kalau aku mah kalau pacaran di Ini pasar bucin malam apa aja gimana sih. ya? Pacaran pasar malam ya Beli cilok. 50.000 udah cukup. Iya. Ini 5M bro. Udah berkesan gitu ya sampai besok-besoknya ya. Pacarannya gak main-main. Tapi menurut lo ini yang bucin Indra Kents atau Vanessa? Dua-duanya lah. Iya. Yang satu bucin sama duit, yang satu bucin sama Jangan dilanjut. Nah, tanah itu diatasnamakan tersangka Vanessa Kong. Dan sementara untuk peran tersangka si ayahnya Vanessa Kong ini menerima dana dari Indra Kents sebesar berapa nolnya nih? 1.583 juta rupiah. Dan mungkin ini yang tertulis dan yang disebutkan dan dilaporkan ya. Nggak tahu yang nggak dilaporin. Tiap hari mesen GoFood. Terus siapa tahu traktir banyak orang tiap hari sih. makan siang, pagi, malam gitu kan. Ya itu kan tidak bisa terdeteksi ya. Iya, tidak bisa dilaporkan, bro. Dan di sini membuat polisi curiga pasti masih ada aset-aset lain, makanya ditelusur kan awalnya Vanessa Kong sama ayahnya aja yang diperiksa, kemudian ditetapkan tersangka. Ternyata adiknya keseret, diperiksa juga, gitu. Ya, Nah, gimana kakak sayang sama adik kan? tapi kalau aku jadi kakak juga emang gitu sih. Kamu mau keluarga, apa gitu? Keluarga gue harus utama dulu. Naikin derajat ya? Iya. Dengan harta Kamu walaupun mau apa? hartanya nggak Rumah. tahu Kamu mau apa? Jam 5 miliar. Kamu Oke. mau apa? Murah banget. Murah banget. Dan keputusan Indra Kents ini membuat teman-teman berkomentar. Ada apa? Komentar yang pertama dari Bapak Johannes Wiratno. Apakah pada saat orang itu menerima barang-barang sudah terjadi tindak pidana? Bila belum, tentu hal yang wajar bila pacar menerima hadiah dari pacarnya. Kecuali sudah ada putusan tindak pidana tetapi sang pacar membantu mengalihkan harta hasil kejahatan. Wah, ini kurang tahu deh ya. Tapi kayaknya kalau dia pas sudah terindikasi terpidana, kalau gue sebagai ceweknya, ya pikir-pikir lah. Iya juga sih kalau. Iya kan? Tapi kayaknya sebelum deh. Iya, karena kan tidak secepat itu Besti buat beli tanah senilai 7,8 miliar di daerah Serpong. Itu tuh tidak semudah itu prosesnya. Ya mungkin juga Vanessa kok nggak tahu itu hasil duit dari apa kan? Iya kali ya. Ya mungkin ya. Taunya pacar gue keren, pacar gue apa-apa dibilang wow, murah banget. Siapa juga cewek yang nggak meleleh begitu ya. Komentar selanjutnya dari Bapak Rocky Trimawardi. Setahu saya sih, kan berdasar pengakuannya Vanessa, dia kenal Indra Kents ketika si Indra Kents udah lama main trading. Jadi harusnya dia udah tahu itu uang dari mana. Oke, seperti yang tadi aku bilang. Tapi kalau misalkan si Vanessa Kong ini awam ya, kalau misalkan gue punya cowok gue main trading, gue nggak tahu sama sekali ini trading itu kayak apa, bentuknya gimana. Bisa jadi Vanessa Kong bener-bener nggak tahu loh. Iya. Karena ya itu, tidak semua urusan laki-laki wanitanya tahu. Yang penting ngalir aja ATM. Yang penting besok beli tas duitnya ada. Yo, Besok beli tanah duitnya ada. Serba ada. Kita beli cilok aja deh. Ya, Paling yuk, bahagia abis itu. ini ya. Oke, kita siap. cari pasar malam. Yes, go. Oke, tadi kita sudah bahas tentang Vanessa Kong terus dan tadi karya anak bangsa itu, Genose itu. Nah, sekarang kita bahas orang-orang yang viral di media sosial. Kasus Salah hukum. satunya adalah Siapa sih yang nggak kenal dengan Hotman Paris? ya. Lagi berseteru dengan. Ya, Hotman Paris di mana-mana hartanya ya. Kalau di sosial media tuh dia Tapi seperti melihat. kalau nggak salah dibilang harta dia tuh mencapai 4,3 triliun loh. Percaya nggak? Saya sih itu yang kelihatan ya. Percaya nggak? Kalau aku sih percaya. Percaya. Karena tarifnya Hotman Paris aja nih untuk sekali kasus menangani kasus tuh minimal 1,3 M, bro. Tahu nggak? Saya kemarin googling ya kan, tarif Hotman Paris menjadi seorang pengacara dan kasus-kasusnya kan sebenarnya dia spesial di apa Artis-artis namanya? Bukan. Itu kayak cuma numpang nama doang ya mungkin ya kalau sama artis ya. Dia spesialisasinya kasusnya bisnis internasional. Kebayang dong kalau bisnis internasional bisa jadi pengacaranya siapa yang tentu bukan orang sembarangan yang bisa membayar Hotman Paris. Gawat ya. Oke, beritanya seperti ini. Ucapkan selamat tinggal kepada Otto Hasibuan. Hotman Paris, dia itu sahabat baik. Nah, jadi cerita ini rumor banyak
Dan fakta juga sih bahwa Hotman Paris ini udah keluar dari Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia, kemudian gabung dengan DPNI. Ya, selaku ketua Peradi yaitu Otto Hasibuan. Itu sahabat baiknya Hotman Paris juga. Dan media Instagram, Twitter dan lain-lain ini mengadu domba bahwasanya Otto Hasibuan versus Hotman Paris. Padahal tapi disangkal oleh Hotman Paris. Kita bestie banget tuh sama Otto Hasibuan gitu. Ya kalau kata kemarin saya baru wawancara siapa gitu ya, lupa. Kalau kata seorang politikus tuh ya, kalau kita boleh berpandangan pendapat, tapi jangan sampai hubungan kita sebagai sahabat itu pecah hanya karena beda pandangan gitu. Apalagi kan Otto Hasibuan selaku struktural dari Peradi juga mau nggak mau dia harus yang bilang gitu loh. Bukan berarti mereka harus musuhan gitu. Iya, harusnya kan yang namanya ketua harus bisa mengayomi, dan katanya Hotman Paris keluar dari Peradi gara-gara diskors. Iya, karena 3 bulan, tapi ternyata itu dibantah. Dibantah juga, dan Bang Hotman juga ngasih tahu bahwasanya kita tuh saling membantu bahu-membahu daripada setiap masalah terhadap Otto Hasibuan. Betul. Ada komentar apa nggak? Nggak ada sih, aku mau komentar aja sih. Kalau emang jadi tuh ternyata Hotman Paris itu kayak ada sebuah wawancara bilang saya ini pengusaha, saya untuk menyelesaikan masalah ini aja saya bisa nyuruh ke anak buah saya. Ya, bener sih. Jadi dia nggak butuh sebenarnya ya, secara nggak langsung dia nggak butuh Peradi. Tapi dia bergabung dengan DPNI. Ya, itu sebenarnya hak sih ya. Kayak kita mau kerja di mana, mau tapi simpul masalahnya tahu apa? Apa? Peradi itu kenapa skors Hotman Paris atau keluarga itu Hotman Paris? Karena katanya kalau Hotman Paris menangani kasus perceraian itu tidak diarahin ke jalur damai dulu, tapi langsung udahlah pisah aja, pembagian gonogini atau apa gitu loh. Itu yang menjadi poin Peradi untuk men-skors Hotman Paris. Bukan karena pamer harta ya? Itu dibantah sama Peradi. Iya. Tidak, tapi melanggar kode etiknya, yang dimaksud adalah kode etik saat dia menangani kasus rumah tangga seseorang. Gitu. Iya. Tapi itu fakta ya? Berdasarkan berita yang saya baca sih fakta ya. Tapi coba cek di Google. Oke? Ya, oke. Lanjut. Berita terpopuler kedua di cpn.com minggu ini adalah kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Makassar. Ini sempat viral ya di sosial media ya. Viral banget. Jadi ini rebutan seorang wanita berinisial R, yakni Rahmawati Prilly. Iya, yang konon disebut-sebut janda. Jadi itu si R ini menjadi perebutan antara Kasatpol PP Makassar dan pegawai Dinas Perhubungan Makassar. Dua-duanya udah punya istri? Laki-laki ya? Udah. Itu dua pria itu sudah beristri semua. Rebutan? Saudara, rebutan janda. Tolol banget ya. Jadi si Kasatpol PP ini merencanakan pembunuhan yang sudah direncanakan sejak tahun 2020 untuk membunuh si pegawai Dishub yang konon mempunyai kedekatan dengan wanita berinisial R. Dan ketika di berita ini melihat rumahnya Kasatpol PP ya. Kalau rumahnya Kasatpol PP ini tuh mewah. Lantai 3 ada mobil, ada mobil jeep. Terus ada sekitar 3 motor berderet gitu. Namanya adalah Iqbal Asnan, dan ketika tim cpn.com menelusuri rumahnya si Iqbal Asnan ini, kata seorang tukang becak yang nggak mau disebutin namanya, bahwa benar ini adalah rumahnya Iqbal Asnan. Jadi dia tidak bergerak sendiri untuk membunuh si pegawai Dishub yang menjadi rivalnya untuk mendapatkan hati si R ini. Jadi ada 4 tersangka yang ditetapkan. Mereka adalah berinisial S, A, KKM, dan IA. Itu orang suruhannya berarti? Orang suruhannya. Dia menembak pegawai Dishub ini menggunakan pistol yang milik oknum polisi. Wow. Menarik ini ya. Tapi Kasatpol PP emang setajir itu ya? Berantai kemana-mana ya. Ini kan kita nyebutin Kasatpol PP emang setajir itu. Iya. Punya mobil jeep loh. Seperti itu. Mungkin dia punya usaha yang lain. Mungkin usaha apa gitu. Jangan suzon.
Jadi pengen Satpol PP gitu. Menurutmu gimana, Sir? Kasus ini, Sir? Nah, tapi yang jadi menarik kenapa mereka berdua punya istri tapi kok masih pengen sama wanita lain? Berarti wanita lain punya faktor X nih. Kenapa harus diperebutkan? Tapi aku nanya dulu sebagai seorang cowok, menurut ya lo? nggak bisa lah itu, nggak boleh lah. Kan udah apa namanya? Ya kan nikah resmi, itu kan ikatan nikah doang. Itu kalau kamu mungkin dia punya pola pikir berbeda. Ya mungkin ya. Berarti menariknya karena yang aku tahu ya si perempuan R ini jago karate. Oh. Karate secara di lapangan, karate sama di. Ya mungkin itu. Yang kita nggak tahu. Tapi nanya, kalau seorang laki-laki apa yang membuat mereka untuk melirik wanita lain? Ya karena nggak cinta sama istrinya. Oke, makanya kalau punya suami nggak jadi deh. Oke deh, selesai. Oke ya, case close. Oke, kita sudah mencapai puncak berita populer nomor 1 di weekend ini. cpnn.com weekend ini. Weekend ini, nah, headline beritanya seperti ini: 2 begal tewas dan 2 ketakutan. Amak Santi punya ilmu kebal, ini pengakuannya. Ya. Jadi sebelumnya tuh background si Pak Amal Sakti ini punya pengalaman atau fenomena dibegal sama 2 orang. 2 orang begal. 3 orang ya? 4 ya? Yang tewas 2. 4 orang, 2-nya tewas, 2-nya itu ketakutan. Iya, membela diri kan? Membela diri. Nah, kasusnya itu sempat viral gara-gara dia sempat diperiksa menjadi tersangka. Dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan begal. Padahal dia yang diancam oleh begal. Nah, netizen nggak terima, ya kan? Kemudian akhirnya dilepas status tersangkanya untuk tersangka pembunuhan. Nah, jadi Kapolda NTB ini ya, si Pak Irjen Joko Purwanto ini menyatakan penyidik sudah menerbitkan surat perintah untuk perhentian penyidikan atau SP3. Udah ya, berarti penyidikannya sudah selesai dan dinyatakan tidak bersalah. Iya. Oke, tapi kalau misalkan kamu dibegal, terus kemudian kamu ngelawan, ya pasti ngelawan sih. apa yang harus kamu pikirkan? Apa yang harus kamu amankan? Ya nggak diamanin apa-apa. Nyawa. Pokoknya yang penting kalau nggak saya yang mati, dia yang mati. Tapi kemarin kata siapa? Kata dia si Iqbal, siapa namanya? Si korban Amal Santi. Jangan takut melawan, si begal tuh juga takut mati kok, gitu. Dia bilang kayak gitu. Keren gak sih? Kalau lo dibegal, kalau dirampok, kalau dicuri atau apa aja lawan. Jangan takut. Karena mereka juga takut mati. Dan ada komentar juga dari Pak dosen hukum pidana Universitas Trisakti yaitu Asmi Syafruta berpendapat bahwa Pak Amak ini memang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pidana karena dia mengamankan hartanya dan membela diri. Soalnya kalau tidak membela diri dia bisa meninggal. Dia yang meninggal. Oke. Ada komentar apa? Nah, ini kalau si kata netizen ya, Abu Bakar Hashim, tolong Pak dosen ajarin hukum semua Kapolsek dan Kapolres. Oke. Ada Samarudin, korban dijadikan tersangka sangat tidak pantas karena kepolisian tidak mampu menjaga keamanan masyarakat. Biarlah masyarakat menjaga keamanannya sendiri. Karena kan ya kali kamu kemana-mana dijagain, ada polisi gitu kan, tidak semua polisi. Ya ini salah satu bukti bahwasanya pelayanan masyarakat di bidang kepolisian ada trust issue di masyarakat ya. Jadi ya sekarang ibaratnya satu polisi bisa mengawal berapa puluh orang, berapa ratus orang, kan jumlahnya tidak berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang ada. Dan semua nyalinya juga nggak sama kan? Berarti emang bener kata si siapa namanya, Biangkerok, nggak si R, yang selingkuhan, yang bukan selingkuhan itu, bukan selingkuhan, si R yang menjadi pemicu pertengkaran antara Kasatpol PP dan pegawai Disub, belajar karate. Belajar karate ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Selalu waspada dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan selamat Hari Kartini. Ya, kita senang banget selamat Hari Kartini walaupun kita nanti syutingnya sudah kebetulan kita syutingnya di Hari Kartini, jadi kita harus mengucapkan Hari Kartini. Oke, sekian reaction kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Tika Biantoro. Gue Sergio Agasta. Sampai jumpa minggu depan. Ciao. Bye.